welcome back to my video. Di video kali ini, aku bakal bahas nih secara lengkap tentang pneumonia pada anak. Ini penting banget buat bagi orang tua yang punya anak balita. Oke, jadi pneumonia ini adalah peradangan yang terjadi pada jaringan paru dan sekitar. Ingat, jaringan paru itu kata kuncinya. Nah, pneumonia ini adalah penyakit menular. Karena dia menyerang pernapasan, maka paling banyak penyebab penularannya adalah dihirup lewat hidung, lewat pernapasan, masuk ke dalam paru-paru, maka ia terinfeksi. Penyebabnya ada banyak, ada virus, ada bakteri, ada jamur. Paling banyak bakteri sama virus. Sekarang gimana cara kita bisa tahu kalau anak terkena infeksi pneumonia atau bukan? Gejala utamanya ada 3. Yang pertama, demam. Ya, jelas demam itu adalah reaksi tubuh terhadap infeksi. Nah, jadi kalau dia demam bisa jadi infeksi. Gejala yang kedua selain demam ada napas cepat. Lalu gejala berikutnya selain napas cepat adalah adanya retraksi. Ketika anak sesak, dibuka bajunya, dilihat adakah lekukan di antara dada dan perutnya. Kalau napasnya udah ada tarikannya nih, itu namanya retraksi. Kenapa? Itu terjadi karena anak itu berusaha untuk menarik napas menggunakan otot-otot tambahan. Jadilah terjadi cekukan di antara dada sama perut. Kalau ada kayak gini nih, mungkin jangan-jangan ada masalah di paru atau mungkin pneumonia. Nah, yang ketiga adalah napas cuping hidung. Nah, kalau napasnya anak terlihat sesak, lihat cuping hidungnya. Bisa aja juga itu kembang kempis, itu menandakan sama dia membutuhkan usaha lebih untuk bernafas. Berikutnya, bagaimana kita bisa mencegah supaya anak tidak terkena pneumonia? WHO sendiri sudah mencanangkan 3 langkah penanggulangan pneumonia secara tepat. Yang pertama, ada proteksi. Proteksi ini dimaksud adalah untuk membuat lingkungan yang baik untuk balita. Mulai dari yang paling banyak menyebabkan anak pneumonia lingkungannya adalah polusi asap terutama. Mulai dari asap kendaraan, asap pabrik, dan yang paling banyak nih, asap rokok. Balita yang terpapar asap rokok itu meningkatkan risiko kena pneumonia. Coba dibayangin, kita aja nih yang mungkin bukan perokok, yang kena asap rokok nih, udah nggak enak banget parunya. Apalagi kalau balita, di mana parunya belum berkembang sempurna, kena asap rokok. Berikutnya adalah nutrisi-nutrisi yang paling bagus. ASI terutamanya. Bayi-bayi yang diberikan ASI eksklusif mengurangi risiko sampai 20% kena pneumonia. Intinya sih kita terapin hidup yang bersih, mulai dari cuci tangan, hindari asap rokok, terus berikan ASI, jauhi polusi. Yang kedua, pencegahan pneumonia. Nah, pencegahan ini sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia oleh Kemenkes dan AIDAI. Dengan cara memberikan rekomendasi untuk penjadwalan imunisasi yang lengkap. Imunisasi apa sih yang ada hubungannya dengan pneumonia? Mulai dari yang disubsidi pemerintah, ya kayak campak, difteri, pertusi, dan hemofilipis influenza tipe B. Itu juga. Terus kalau yang non-subsidi itu, terus ada PCV dan influenza. 2 ini merupakan yang lumayan banyak penyebab pneumonia. PCV itu untuk mencegah infeksi bakteri pneumococcus itu bertanggung jawab sampai 50% dari seluruh pneumonia. Kalau influenza sekitar 20%. Jadi penting banget untuk anak pastikan mendapatkan imunisasi yang lengkap sesuai dengan rekomendasi IDAI. Nah, langkah yang ketiga adalah penata laksanaan yang tepat. Untuk penata laksanaan yang tepat itu penting banget untuk keluarga mengerti deteksi dini. Kan tadi gejala-gejalanya udah dijelasin. Kalau udah muncul nih gejala-gejalanya, langsung bawa ke dokter. Kalau secepatnya di bawah, nanti pengobatannya juga lebih mudah. Jadi kalau awal-awal, bisa aja mungkin cuma butuh obat minum aja. Gak perlu perawatan. Tapi kalau udah berat, anaknya mungkin perlu diinfus, perlu antibiotik yang disuntik, perlu oksigen. Itu kan perlu biaya yang lebih besar lagi. Jadi itu dia tadi 3 langkah dari WHO untuk menanggulangi pneumonia. Yang pertama ada proteksi dengan cuci tangan pakai sabun, hindari asap rokok, beri ASI eksklusif dan nutrisi adekuat. Yang kedua ada pencegahan dengan memberikan imunisasi yang lengkap. Dan yang ketiga, tata laksana atau diobati deteksi dini itu penting untuk gejala ketahuan lebih cepat sehingga pengobatannya jauh lebih mudah. Oke guys, pembahasan pneumonia pada anak sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak dan semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. 잠깐만 연락이 이제야 오는 걸 후 하루 종일 기분이 왔다 갔다 올 때가 또 다시
춤추네